Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, adik-adik, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 7 mengenai cerita rakyat hikayat. Oke, adik-adik sudah tahu belum apa itu hikayat? Oke, bagi adik-adik yang belum tahu apa itu hikayat, nah inilah kesempatan adik-adik untuk tahu lebih dalam apa itu hikayat. Oke, marilah kita mulai pembelajaran pada pertemuan ini. Simak baik-baik ya videonya agar kalian tahu apa itu hikayat. Selamat menyaksikan. Di daerah Kalimantan Timur punya juga loh dongeng rakyat yang ceritanya menyimpan makna tersendiri. Kita simak yuk. Danau Lipan. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang bandarnya sangat ramai dikunjungi karena terletak di tepi laut. Di kerajaan tersebut tinggal seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Aji Bedarah Putih. Ia diberi nama demikian karena bila sang putri ini makan sirih dan menelan air sepahnya, maka tampaklah air sirih yang merah itu mengalir melalui kerongkongannya. Kejelitaan dan keanehan Putri Aji Bedarah Putih ini sampai ke telinga seorang raja Cina. Ia segera berangkat dengan jung besar beserta bala tentaranya dan berlabuh di laut depan istana Aji Bedarah Putih. Raja Cina pun segera menuju kerajaan Putri Jelita. Untuk menyambut tamu dari jauh itu, sang putri sengaja membuat jamuan istimewa yang menyuguhkan banyak makanan enak. Tentu saja, sang tamu sangat merasa berkesan. Mereka menyambut jamuan itu dengan antusias. Acara jamuan yang diadakan itu sebenarnya dilakukan Putri Aji Bedarah Putih untuk menguji Raja Cina. Bukankah mereka baru saja berkenalan dan belum saling tahu siapa mereka sebenarnya? Betapa terkejutnya Putri ketika melihat cara Raja Cina makan. Ternyata sang raja makan dengan cara menyesap, yaitu tidak mempergunakan tangan, melainkan langsung dengan mulut seperti seekor anjing. Melihat itu, sangat jijiklah Putri Aji Bedarah Putih. Ia pun merasa tersinggung, seolah-olah Raja Cina itu tidak menghormati dirinya dengan tidak bisa menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Apalagi yang melakukan ini adalah seorang raja. Selesai bersantap, Raja Cina itu pun langsung mengajukan maksud kedatangannya, yaitu hendak melamar sang putri. Tentu saja putri menolaknya. Katanya, betapa hinanya seorang putri raja berjodoh dengan manusia yang cara makannya saja menyesap seperti anjing. Raja Cina yang mendengar kalimat putri langsung naik pitam. Ia sangat marah dihina seperti itu. Apalagi lamarannya pun ditolak mentah-mentah. Demi mempertahankan harga diri, ia segera kembali ke jungnya serta membawa pasukan
yang dibawa untuk menyerang kerajaan sang putri. Serangan dari Raja Cina dan pasukannya itu tidaklah imbang dengan pasukan yang dipunyai kerajaan. Putri pun menjadi bersedih. Ia mencari cara agar kerajaannya tidak sampai dikuasai oleh Raja Cina. Putri lalu berdoa, "Kalau benar aku ini titisan Raja Sakti, maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentaranya." Ia segera mengunyah sirih, lalu menyemburkan ke segala arah. Dalam sekejap mata, sepah sirih putri tadi berubah menjadi beribu-ribu ekor lipan yang besar-besar. Dengan gerak cepat dan seperti kelaparan, lipan-lipan raksasa itu menyerang pasukan Raja Cina. Bala tentara Cina itu satu demi satu pun dibinasakan. Mereka bahkan dikejar sampai jungnya hingga tak bersisa. Sementara itu, Aji berdarah putih segera hilang dengan gaib. Entah kemana. Tempat jung Raja Cina yang tenggelam dan lautnya yang kemudian mendangkal menjadi suatu daratan dengan padang luas. Itulah kemudian disebut dengan nama Danau Lipan hingga sekarang. Pesan moral, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, di mana kita berada, hendaknya mau mengikuti adat istiadat yang ada. Baiklah adik-adik, cukup pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan semangat. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini.